Rasulullah kalau tidur posisinya istiqomah, miring kanan, kok miring kiri? Santem pas. Wah, aku nggak minta dikasih kok yang utang. Nggak ada apa-apa, tas buang di air. Nggak ada apa-apa, dah, on. Itu gampang, saya terus tak gini kosong. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah kalau tidur itu istiqomah. Ini mirip soalnya. Lebih raya lu. Makanya aku tak terus sensis. Terus pun, apa tuh anak itu? Anak saya kok kita ayu ya. Mana berapa ya? Yang asli. Mau orang ada foto. Allahumma Muhammad. Habis ini serban keliling habis ini. Ini kalau pengen mencontoh Rasulullah, kalau mau tidur wudhu, terus zikir doa, kalimat thayyibah, zikir doa, kalimat thayyibah sampai tertidur. Sholawat, zikir doa, sholawat sampai tertidur. Seperti itu terus. Kemudian miring kanan, ayo ngomong miring kiri. Terus gayamu Rasulullah kalau tidur itu miring kanan hadap kiblat, miring kanan hadap kiblat, paham nggak? Miring kanan hadap kiblat, misalnya kiblatnya di sana, berarti gini miringnya, miring kanan hadap kiblat, terus telapak tangan yang kanan ini dipakai bantal pipi kanan gini, telapak tangan yang kiri ditaruh di atas paha kiri, mulai mapan sampai tangi yus orang bantal gini, nanti kowe asam aurat, bantal gini loh. Nah kita nyontohnya juga gitu, mapane sayang. Usahakan kalau mapan seperti itu, miring kanan hadap kiblat, yo pakai bantal, oke, pakai bantal. Tapi nih telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan yang kiri taruh di atas punggung paha kiri. Dene kok ning tengah-tengah malang medu nggak karo-karo urusan buri. Walaupun nanti di tengah-tengah tidur wes mekangkang meskipun karo-karoan, kadang tangannya saling ning pipi kene langsung operasi dengan Gunung Bromo, Gunung Teluk, akan sampai hutan Jawa Tengah semua. Pertahanan leluhur bergeten aku. Yang penting seperti itu posisi tidurnya. Semuanya sebagai manusia, maaf, Rasulullah juga kencing, kita manusia juga kencing, tapi beda. Rasulullah kalau kencing begitu keluar sama sekali gak berbau, lenek uyuh. Fitini wa dunya wal akhirah. Air seni Rasulullah itu sama sekali nggak berbau. Begitu keluar langsung lenyap ditelan alam. Hilang, nggak ada bekas. Muntuk. Apa mana kabel motor? Yes. Warnanya koyo muntuk lepas, apalagi habis makan pete. Masya Allah. Sama saya habis makan pete, habis
makan jengkol, habis makan kayak gitu. Enggak. Muyo saya gini kan, nggak pengen survei. Sama manusia tapi beda, sama-sama kencing tapi paham ya sampai sini? Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat, ya. Kita manusia juga berkeringat, tapi beda. Keringatnya Rasulullah harum, wangi. Di zaman dimana belum ada parfum, keringat Rasulullah itu wangi, harum. Tiga rebutan kalau sahabat-sahabat. Ya Allah, paling menunggu sih. Sampai manusia yang keringetan, tapi keringetmu aku mana keringetnya kalah. Ini mau buat apa? Masya Allah, ini beda. Nah, wes tau ini masih buka deodoran koyo apa ya teman-teman. Nah, sebagai manusia Rasulullah juga berludah. Kita manusia juga punya ludah, tapi beda. Ludahnya Rasulullah itu obat. Ingat gak pas ketika Rasulullah hijrah dikejar-kejar orang kafir, sembunyi ke dalam gua dibarengi sahabat Abu Bakar Siddiq. Saking capeknya Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah istirahat itu, tiba-tiba dari salah satu lubang di gua itu keluar kepala ular. Abu Bakar Siddiq langsung mikir, bahaya tak? Ini nanti kalau ular ini sampai gigit Rasulullah, tak bahaya tak? Mumpung turun, ditutuplah lubang itu sama Abu Bakar Siddiq pakai tangannya. Abu Bakar nggak mau ganggu Rasulullah yang lagi istirahat, nggak mau gerak, langsung tutup pakai tangannya. Plek. Yang namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup, nyokot, cetek, buka, biru, racun menjalar, pucet Abu Bakar Siddiq. Saya nyokot ularnya gede, ular. Sungguh begini loh. Memang ular. Orang sing takon gedene sak piro. Budaya mana dhewe. Mana. Nek lo Jawa kan cilung-cilung. Ini yang gigit ini. Pulau Arab. Wes. Ini ya. Aku gak mikir tekan kono asli. Abu Bakar ini pucet, keringat bercucuran. Akhirnya ada keringat Abu Bakar Siddiq yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah. Loh, kenapa? Kamu kok pucet? Gak apa-apa. Ini sampai tangannya nempel ke dinding. Gua ke dinding ulang. Astagfirullah. Ini loh, gak ngomong ini. Kamu takut ya? Enggak. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak. Kamu gak mau dampingi aku pergi ke Medina? Kamu sakit? Enggak. Kok pucet? Baru ngomong ini sebetulnya. Dipegang tangannya Abu Bakar Siddiq, diludahi sama Rasulullah. Ini contohnya yang ludahnya. Ini contohnya yang ludah. Itu langsung sembuh seperti sedia kala, sama sekali nggak ada bekas. Itu ludahnya Rasulullah. Itu ayo itu salah deket Jawa urusannya. Gitu kan? Sama lo nggak perlu tepak melaku,
Moro-moro sampean ngidu, ate itu gede bisa. Terus pelek nang raine wong. Dawa urusane. Sama manusianya tapi beda. Rasulullah kalau sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, itu karena saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud. Sampean kalau sholat kakinya bengkak kan perlu kolesterol sampai asam urat. Ini udah jam 12. Oke, sekarang ya. Sekarang dengerin toh. Kita berusaha mencontoh Nabi. Nabi itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Karena beliau istimewa, beliau mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan melalui akhlakul karimah. Tuh bedanya di situ. Manusia iya. Kenapa? Ya agar bisa dicontoh sama kita. Kita manusia dikasih contoh manusia. Pas itu kesinggung boleh nih. Kita manusia disuruh mencontoh manusia. Pas. Lah kalau manusia disuruh mencontoh malaikat nggak bisa. Misalnya kita dikasih uswatun hasanah malaikat, yo nggak bisa no kita. Kayak saya bikin contoh kayak rumah nonton kucing disuruh nyontoh kucing, yo pas. Lah kalau kucing disuruh nyontoh ayam nggak pas. Kucing kalau makan contohlah ayam. Lah ayam tak punya cucu. Ayam kalau makan cucu, kucing nyontoh, yo contoh kabeh lah. Kita manusia misalnya disuruh nyontoh malaikat, ya nggak pas. Kayak gini, yang jamaah yang ikut ngaji manusia, yang ceramah juga pas. Misalnya yang ceramah ini malaikat Israel, orang yang sama diri. Astagfirullah. Beliau Rasulullah itu bisa dicontoh oleh siapapun, profesi apapun, karena Rasulullah adalah figur yang sempurna, bisa menjadi contoh bagi siapapun. Misalnya ada orang jadi petani, apa bisa mencontoh Rasulullah? Rasulullah juga petani, Rasulullah juga bercocok tanam. Maka petani yang baik contohlah Rasulullah. Rasulullah bisa menjadi contoh bagi petani, karena Rasulullah juga bercocok tanam kurma. Saya pedagang, Rasulullah juga pedagang ulung. Umur 9 tahun aja Rasulullah dagangnya udah lintas negara, udah berdagang sampai ke negara Syam, Syria. Coba pedagang bisa mencontoh Rasulullah. Saya militer, saya tentara, saya polisi. Rasulullah juga militer, jenderal. Rasulullah memimpin pasukan di medan perang. Maka militer yang baik contohlah Rasulullah. Saya pemimpin, Rasulullah pemimpin. Saya tumian, Rasulullah yang buruk, angon wedus, menggembala kambing, buruk melu wong. Dagang itu Rasulullah awalnya buruk, ikut majikan namanya Sayyidah Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau. Buruk ya sampean-sampean ini. Wis tau ya bahasanya itu. Nyontoh Kanjeng Nabi, bagaimana kejujurannya, bagaimana seriusnya, bagaimana etos kerjanya. Menurut saya nggak jadi apa-apa, saya hanya ibu rumah tangga, saya hanya kepala rumah tangga. Rasulullah juga berkeluarga. Maka sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anggota keluarga, kalau pengen bahagia, sakinah, rahmah, barokah, contoh keluarga Rasulullah. Nah misalnya urusan berkeluarga disuruh nyontoh Nabi Isa, nggak iso, Nabi Isa gak rabi yo. Membentuk keluarga sakinah, mencontoh Nabi Isa, ya nggak bisa. Nabi Isa belum sempat nikah, udah diangkat ke langit. Makanya besok
Nabi Isa turun lagi ke bumi, Nabi Isa. Nabi Isa itu nanti di akhir zaman turun ke bumi untuk memberantas kemungkaran, termasuk materi Dajjal barang itu, halo. Dan Nabi Isa menjalankan syariatnya Nabi Muhammad, dan riwayatnya Nabi Isa seorang ibu sapa bojone, pokoknya Nabi Isa seorang ibu. Potong aku. Karena doyan Nabi Isa. Bener-bener so aku. Wis mustakmal ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sekarang misalnya membentuk keluarga bahagia suruh nyontoh Nabi Isa, nggak iso Nabi Isa, nggak rapi, belum ada contoh. Nah saya yang misalnya syarat jadi kiai nggak boleh rapi, aku milih kiai gitu. Nggak jadi kiai yang wis enak kok tinggal nikah. Wes. Ya Allah. Ini waktu tinggal setengah jam. Bagaimana kita beribadahnya nyontoh Rasulullah. Dan lagi terus bawa juga ini sampai Isya. Iya, aku sebenarnya sih berat mau ninggalin kamu dia. Jujur, Hongkong spesial buat saya. Karena waktu itu nggak mungkin lah 2 bulan sekali. Maka saya kalau ke Hongkong itu rasanya kayak ke rumah sendiri. Aku nek pamit arek-arek, aku katanya balik rumahku dengan Hongkong. Karena terlalu sering, coba paling sering siapa kalau bukan ini? Karena bener-bener loh sampean. Bener ya, saya terima kasih banget subhanallah. Ini tidak ada yang ini memang cerita. BMI ngomong luar biasa, sumbangsihnya untuk pesantren kami luar biasa, sedekahnya juga luar biasa, kalian luar biasa, kalian hebat. Saya aja misalnya jadi sampean, kayak ngomong gak mungkin. Belum tentu saya bisa seperti sampean. Benar. Misalnya saya jadi kayak sampean, belum tentu saya bisa seperti sampean. Benar. Enggak, aku gak punya cita-cita jadi dunia. Saking hebatnya, betul, keren, subhanallah. Dan ini terus biasanya kan surat cinta dari MTS Ilham. Seperti yang disampaikan Bunda Nuris tadi, kami sekarang anak-anak yang ikut kami sudah 2.500 makan kabeh. Beras itu per bulannya 12 sampai 13 ton. Itu beras saja. Tapi ya bukan berarti saya ngeluh, nggak boleh ngeluh. Tetap dicukupi sama Allah, dan salah satu wasilahnya lewat sampai. Kemudian gedung kemarin sudah jadi, sekarang pembebasan tanah sampai itu luas banget. Yang kemarin yang sudah saya sampaikan, saya terima kasih banget yang wakaf kepada kami, matur suwun semuanya, matur suwun sangat membantu kami. Berapapun nominalnya sangat membantu kami, dan itu adalah merupakan tabungan sampean semua, harta paling berharga sampean semua, dan harta sampean yang sesungguhnya. Kalian sampean mau bikin pesantren sendiri kayaknya berat ya. Akan enggak lah. Nah, saya pengen ngajak, ayo bareng-bareng kita bikin wadah perjuangan ini bareng-bareng. Saya itu kepinginnya manfaat untuk semua. Saya hanya maklar saja.
Saya hanya maklar saja termasuk panjenengan subhanallah atau suwun. Saya sudah kehabisan kata-kata lah kalau mau mengungkapkan terima kasih kepada panjenengan semua. Nyempat-nyempatnya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan terbaik buat panjenengan semua. Tapi kalau panjenengan ikhlas, insya Allah panjenengan akan mendapatkan sesuatu yang bahkan kadang-kadang di luar perkiraan panjenengan. Saya sudah sering membuktikan itu. Insya Allah yang penting ikhlas, yang penting panjenengan niatkan untuk membantu anak-anak yatim, membantu pesantren. Insya Allah nanti urusan-urusan jenengan diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo teman-teman, ini saatnya bestarayu koyo ngono lah, men koin yo kebabatan. Mbak-mbak yang cantik-cantik, saya kelompok yang kemarin itu nggak ada koin sama sekali. Keren jamaah yang kemarin. Insya Allah jamaah sekarang ini jauh lebih keren. Ayo menyambut kelahiran Rasulullah, kita baca sholawat Jibril saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu
ya. Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul Khafiqaini ya Mu'ayyad ya Mumajjad Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah semuanya ya Allah, untuk bertiga ini para yang boleh gaya itu nasi apa dipaksa ya, matur semuanya, matur suwun yang mewakili ya semuanya ya. Saya mewakili anak-anak saya, mewakili keluarga besar pesantren, matur suwun jazakumullah ahsanal jaza. Allah pasti akan membalas panjenengan semua dengan balasan yang terbaik, pasti. Matur suwun, matur suwun. Doakan mudah-mudahan saya amanah, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan, dohiro batinan, mau lari sama terkatai. Ini matur suwun, ya Allah ya Allah, mencewelas ya Allah, ya Allah. Sing apa di jalan nih langsung. Mumpung durung tak hubung boleh. Ya Allah ya Karim, pas barokah bulan Maulid juga, barokah bulan Maulid mumpung kabeh disyafaati Kanjeng Nabi. Bulan Maulid ini sing kathah yang maca sholawat. Sholawat nopo? Semua sholawat itu baik. Nah, semua sholawat baik. Dengan maca sholawat nopo mawon intinya mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, mengharap kasih sayang Rasulullah, mengharap syafaat Rasulullah. On sholawat nopo mawon sae dimaca sak kata-katae. Taman lagono ya apik, gak dilagono ya apik, sing penting sholawat, nggih. Terus maca sholawat sak akeh-akeh, sholawat sak akeh-akeh. Wong donga sedahsyat apapun, doa sehebat apapun, kalau nggak ada sholawatnya nggak diterima sama Allah. Ibadah yang paling pokok itu sholat. Sholat sekhusyuk apapun, kalau nggak ada sholawatnya, sholatnya juga nggak sah. Karena sholawat juga bagian dari rukunnya sholat, betul? Ini aja udah jadi ukuran. Orang doa khudu, khusyuk, tadarruh, tapi kalau nggak ada sholawatnya ditolak. Sholat nggak ada sholawatnya nggak sah, nggak diterima. Ini udah jadi ukuran. Kenapa? Saking cintanya Allah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya lanjut ngajinya dulu. Yang apa tadi kita baru sampai pada dimensi ritual, bahwa suksesnya dakwah dan pengembangan Islam ulama-ulama dulu itu karena uswatun hasanah, karena contoh konkret. Kalau memerintahkan perbanyak sholat sunnah, itu kiai yang memerintahkan perbanyak sholat sunnah itu memang sholat sunnahnya dia banyak. Makanya pantas kalau nasihat-nasihatnya ampuh.
mudah masuk ke dalam hati jamaahnya. Walaupun maaf kalau ceramah pidato yang kalah sama yang sekarang. Yang dulu itu nggak begitu ahli ceramah, nggak begitu ahli pidato, tapi ahli memberikan uswah, ahli memberikan contoh. Kalau sekarang kan ahli ceramah tapi nggak bisa jadi uswah, ahli pidato tapi nggak bisa jadi contoh. Ya, kayak saya ngomong ini. Ya Allah. Dan dulu itu nek, Insya Allah punya ilmu 10, punya ilmu 10, wis karo mangan gak apa-apa kudu ngabang yo, rasa pamer-pamer no. Punya ilmu 10, iya kudu ngabang lambene kotak-kotak. Punya ilmu 10, ya Allah, itu yang dikeluarkan 3. Yang 7 gue simpenan diamal no se, lek wis iso ngamal no baru dikeluarkan. Sekarang enggak, punya 1 ae sing diomong no 17, sing dilakoni mek seprapat. Seprapatnya enggak enak kadang-kadang. Matur suwun. Ya dulu itu kalau lagi sholat udah nikmat betul dengan sholat, nikmat betul dengan sholat. Nah sampeyan sholat mau kena dileboni nyamuk siji iso ginjal-ginjal, antek nyamuknya lanang user yang selakangan. Bu nyamuk boleh apa itu? Saya sering sampaikan nasihatnya ulama dulu itu sederhana, sebentar tapi mengena. Mandi jamaahnya, wong nakal 20 dinasihati 5 menit, besok yang 19 imsak, yang nakal tinggal 1, ya tetap ada ngobong-ngobongin rokok. Nah kalau sekarang ada anak nakal 20, saya ceramai 2 jam, besok yang nakal jadi selikur soalnya ketambahan aku. Bedanya di situ. Halo, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngajar ngaji itu sederhana banget, tapi kenapa kok mengenang? Saya itu jujur aja, yang paling mantap di hati itu justru ngaji yang diajari sama kiai-kiai sepuh yang pelajarannya sederhana, sampai sekarang itu lo masih ingat. Yang metode-metode anyar itu pertama sepertinya paham, tapi selanjutnya udah hilang. Bu mungkin sampean juga ngerasaannya, ya, sama-sama dengerin ceramah. Itu yang dari hati dengan yang nggak dari hati itu beda rasanya, hambar gitu loh, beda rasanya. Walaupun sederhana kalimat-kalimatnya, tapi kalau memang dari hati itu betul-betul mengena, melekat. Tentunya kayak gue, ya Allah ya dari kiai dulu itu kalau ngajar ngaji itu ya simple, sederhana, bahkan keliru-keliru sedikit, tapi barokai. Ya Allah ya algonamu utawi kembang kambing Mbak Yai, lah iya kambing sing mangan kembang. Wal jamalulan untu onto Mbak Yai, lah iya onto sing duwe untu. Wal jarodulan lawang walang Mbak Yai, lah iya walang sing mlebu teko lawang. Wal hayatulan alu ula Mbak Yai, lah iya ula sing gedene sak alu. Tapi barokah. Dan saiki masuk dan syamsu kita bicara tapi gak mlebu blas sampai doa. Orang dulu itu doa gak berjanji dengan, gak fasih bacanya.
tapi isyadullah muwasalah betul-betul nyambung ke Allah. Kenapa? Gak kakean dosa, gak kakean maksiat, walaupun dongane Jawa nyel gak ono arape, tapi mandi ndonga kok nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo bareng, nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa ngas nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengen rezekinya akeh wong iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra fitri suke sawah suke pari. Allahumma kitra fitri suke bebek suke meri. Allahumma kitra fitri suke meja suke lemari. Allahumma kitra fitri suke kebo suke sapi. Tunggu Allahumma kitra fitri tapi mandi. Saiki yo kena dipraktekno Allahumma kitra fitri suke alpat suke versi. Tungane lah Allahumma kitra fitri tapi mandi. Masya Allah. Tambahnya itu lorong godong pari godong waduk orang mari tambah aku waras. Ini untuk zaman biar saiki yo sama mandi nek sama tolonge ampun gitu loh. Ini yang pertama. Nah sekarang ini maksudnya ojo ndelok jam wae. Sesi dua wis ngantri. Yang kedua, iyo mulane sampean kene lagu ya tuku warung sesi ya pagi ya siang lagu biar seharian bisa bareng sama aku itu. Saya itu diprotes sama Bunda Nurul, sampean ora ngaji Bu esuk disuwek-suwekno sing awan sampe gak kemana waktu. Kebayang nggak aku dimarahi sama Bunda Nurul? Kebayang nggak? Apanya sih gak wani? Bunda Nurul nggak berani sama aku? Masya Allah. Mau di depan jamaah aja tahu sendiri kan? Sendiri kan itu di depan jamaah, apalagi kalau nggak ada jamaah. Wah ini dicoprok-coprok ini biasa. Ya aku tidur loh. Tangi. Padahal ujungnya diri lo kawannya. Masya Allah ya memang saya sangat dekatnya. Bukan, tapi hatinya dia baik banget. Saking dekatnya saya sama beliau. Dan Bunda Nurul itu pernah jatuh cinta sama saya. Kakak, kita ini udah bersaudara. Saya sama keluarganya. Saya kalau ke Malang dekat rumahnya beliau yang mampir. Ke Bunda Neng juga yang sekarang ikut sini. Saya kalau ke Kebumen mampir kalau ada waktu. Saya ini senang silaturahim kok. Gak apa-apa kalau memang saya ngaji di daerahnya jenengan kebetulan dekat dan ada waktu longgar. Gak apa-apa jawab, tapi ya sama nono. Dan saya senang silaturahim itu semua. Nah, wes saya diprotes. Kalau ngaji pagi, awane dulu, sehingga jamaah itu rebutan tiket yang pagi. Katanya gitu ya. Sekarang paginya tadi sebentar aja ya.
biar adil. Enggak, itu ketularan Bunda Nulis sih. Ini loh sayang, maksudku biar adil dan sama-sama nanti yang siang juga kebagian waktu agak lama. Dan ini tadi Masya Allah, untungnya aku gak jadi bujumu. Kalau aku jadi bujumu gak bisa mati tua. Allah, terima kasih ya Allah, aku tidak kau jadikan suamimu juga. Kalau aku jadi bujumu, aku akan. Nah, karena dua sesi ya kita harus adil, artinya sesi pagi sama sesi siang waktunya harus sama. Terus lagi jamaah itu kan kadang-kadang pamitnya ke majikannya paginya, ada yang ambil waktunya siangnya. Yang siang saya juga lama loh, biasanya dikasih waktu jam 4 saya sampai jam 5 kok molornya. Sama-sama lama. Oh, wes rewelnya. Sopo ngarani korupsi. Bunda Nulis bilang gimana? Oh, apa korupsi waktu? Kalau pagi lama, kalau siang sebentar. Yang kedua namanya dimensi sosial. Jadi bukan hanya ritual saja, tapi juga sosial. Bukan hanya ubudiyah saja, tapi juga muamalah. Bukan hanya vertikal saja, tapi juga horizontal. Memang bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Cahaya buka apa? Kalau ganti panitia. Bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Dan semua ibadah itu intinya di situ. Ya hablum minallah, ya hablum minan nas. Dua-duanya harus bagus, ya ritual, ya sosial. Sosial bagus, ritual jelek, nggak cukup. Ritual bagus, sosial jelek, nggak cukup. Harus dua-duanya. Baik hubungannya dengan Allah, baik pula hubungan dengan sesama manusia. Ibadah oke, muamalah juga harus oke. Islam mengajarkan keseimbangan. Ada orang ibadahnya bagus tapi muamalahnya buruk, ini nggak disuka sama Allah dan nggak diterima ibadahnya. Sholatnya khusyuk, sholat sunnah dilakukan semua, dikerjakan semua, puasa rajin, baca Quran rajin, zikirnya rajin. Tapi kalau dengan saudara nggak akur, dengan teman nggak mau baik, nggak gelem rukun, nggak cukup, nggak diterima. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Orang yang nggak mau baik sama saudara, mutus persaudaraan, itu nggak akan bisa masuk surga sebagus apapun ibadahnya. Yang butullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus persaudaraan walaupun dia matinya lagi bersujud di dalam Ka'bah. Coba, itu mati posisi terbaik dalam keadaan sujud di tempat terbaik di dalam Ka'bah. Tapi kalau dia mutus persaudaraan, dia mutus ikatan kekeluargaan, maka dilaknat sama Allah. Ini pentingnya sosial. Bahkan banyak orang dijadikan kekasihnya Allah dari ibadah sosial. Banyak orang mendapatkan pahala besar karena sosialnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sangat masyhur riwayatnya, jenengan juga sudah sering mendengar cerita Imam Ghazali radhiyallahu anhu rahimahullah itu mendapatkan futuh karena walas sama lalat.
pakai tinta, ada lalat kehausan, plek masuk ke dalam tinta, yang minum air tinta itu. Imam Ghazali ini mau nyelupin pena ke tinta, nggak jadi, kasihan sama lalat. Nanti kalau penaku ini tak celupin ke tinta itu, lalat minumnya belum sampai kenyang, belum sampai minum belum selesai, dia pasti udah terbang. Nggak jadi ditahan sampai lalat minum selesai, terbang, baru dilanjut nulis tintanya. Ini kan sosial. Ingat pula, maaf, ada seorang pelacur. Tuh, kok pelacurnya? Ya memang cuma seorang, yang juga cuma seorang. Kok langsung kroso ya? Banyak, berarti pelanggannya ini. Ada seorang pelacur, ayo lagi. Ini dia pulang dari majelis perpelacuran. Ya, habis jualan sarang burung. Pulang, dia kehausan, nyari air, dia mendapati ada sumur tua, tapi nggak ada alat untuk ngambil air. Dia lepas selendangnya, dicelupkan ke dalam sumur itu, setelah basah oleh air, ditarik, diperes untuk diminum airnya. Lego. Mau melanjutkan perjalanan, dia melihat ada seekor anak anjing, bahasa Inggrisnya the kire, yang lagi kejet-kejet. Kire itu melet-melet, kejet-kejet, kehausan. Timbul rasa iba, kasihan, dia balik lagi ke sumur, dilepas lagi selendangnya, dicelupkan, setelah basah oleh air, ditarik, kemudian dipereskan ke congornya kire tadi. Ya congor menaik kire, minumlah kire dari peresan selendang itu. Dia bangkit, dia bisa berdiri, dia seger, bisa berjalan. Bersamaan dengan itu, ribuan malaikat beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya si pelacur tadi yang menyayangi makhluk Allah tadi. Ya Allah, mendapatkan futuh, taubat, diterima taubatnya, matinya husnul khotimah, masuk surga gara-gara sayang sama kire. Sampean krungu cerita ngene iki terus sesuk melungkono kire rong kandang. Lah kalau ngasih minum kire satu aja udah masuk surga, apalagi kire rong kandang. Masalahnya nggak di situ, gitu loh. Halo, Sayyidina Umar bin Khattab juga begitu, mendapatkan futuh rahmat kasih sayang Allah gara-gara dia waktu jalan. Sayyidina Umar itu melihat ada anak laki-laki dolanan manuk. Ono bocah lanang dolanan manuke. Uskur bahasanya ya, manuk memang. Jadi ono bocah lanang dolanan manuk. Lah manuk dolanan kan nglimpruk manuk ini. Nglimpruk lemes. Ngenderet. Sayyidina Umar kasihan, le manukmu tak tukune. Iki kok lek buku dolanan terus mati tunggu manuk iki. Tak tukune le, karena Sayyidina Umar kasihan. Dibelilah manuk itu, dikasih minum, dikasih makan, setelah seger dilepas terbang sama Sayyidina Umar. Coba. Tapi di sisi lain banyak orang yang mendapatkan siksa, dilaknat sama Allah, gak bisa masuk surga juga gara-gara sosial. Ini ada kiai, ya ahli ibadah, top ibadahnya, ya gak bisa masuk surga gara-gara selilit. Tahu selilit ya? Apa jenenge ini? Nah, selilitan tusuk gigi, lo tusuk gigi. Ajib. Terus pokoknya tusuk gigi lah. Ini kiai ahli ibadah, top ibadahnya. Wes top, kok ibadahnya top. Dan cerita
caranya lagi nih, ya ini makan, nah ya habis makan ada sela-sela kotoran di giginya. Nah, punyai waktu itu lagi nawar kayu bakar, pas ada penjual kayu bakar. Zaman semono durung ono LPG. Punyai itu lagi nawar kayu bakar sama penjual kayu bakar yang dipikul itu di samping dalamnya kiai. Lagi kiainya ngeliat habis makan, karena di giginya ada sela-sela kotoran itu, akhirnya nggak sadar beset kayu itu loh dikit, ya kecil untuk selilitan itu, selit ngene, masuk rumah nggak bilang sama yang jual kayu, padahal seberapa sih selilit, masa sak linggis, kan yang kecil banget, nyuwet, gini, nggak bilang, ini besok di akhirat. Administrasi alam kubur Pak Kiai tadi beres, administrasi akhirat beres. Begitu mau masuk surga, buka pintu surga itu nggak bisa, pintu surga nggak bisa dibuka, keganjel selilit. Jadi tusuk gigi yang hanya kesetan kecil itu berubah menjadi kayu besar, menghalangi dia, menghalangi pintu surga. Jadi lawangi swarga keganjelan selilit. Itu padahal kecil selilit. Dasar tukang gelandong nyolong kayu. Tapi dasar ini yang punya kebijakan, iso-iso lawangi swarga keganjelan setempel. Dan akhirnya ini kenakalan ya, lawangi swarga keganjelan pintu. Ayo coba. Ini pentingnya sosial, pentingnya muamalah. Sampai orang melakukan ibadah umroh, ibadah haji, itu kalau biaya yang digunakan hasil dari muamalah yang gak beres, gak diterima sama Allah. Dia baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, kata Allah la labbaik laka wala sa'tek, kan labbaik labbaikan, kedoyan labbaikmu. Coba, pentingnya kayak gitu. Sehingga muamalah iya, ubudiyah iya, dua-duanya ya hablum minallah, hablum minan nas. Saya ulang-ulang terus biar sampean ingat. Coba semua ibadah itu intinya pada dua itu, ya hablum minallah, ya hablum minan nas. Sholat diawali niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu mengagungkan Allah, berarti hablum minallah. Diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, toleh kanan, assalamualaikum warahmatullahi, toleh kiri, mendoakan keselamatan dan keberkahan rahmat Allah bagi yang ada di kanan dan kiri kita, bagi yang ada di sekeliling kita. Itu berarti hablum minan nas. Semuanya begitu. Sampai susunan Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah, isinya memuji dan berdoa kepada Allah, simbol hablum minallah, dan ditutup dengan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, itu simbol hablum minan nas. Semuanya seperti itu. Kalau memasuki bulan Ramadan, awal kita buka dengan sholat tarawih hablum minallah, ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah, berbagi, itu berarti hablum minan nas. Semuanya seperti itu. Coba perhatikan, sampai tekan haji diawali dengan ikhram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, itu hablum minallah. Diakhiri dengan tahallul, mencukur rambut kepala, hablum minan das. Tuh, dasnya nas kan. Semuanya seperti itu. Ini pentingnya sosial, dan Islam mengajarkan keseimbangan. Ya langit, ya bumi, ya doa, ya usaha, ya usaha, ya doa. Mengandalkan usaha tapi nggak mau berdoa itu sombong, melupakan Allah. Ini usahaku, aku kalau nggak mau usaha, aku kalau nggak mau kerja, nggak makan aku, salah. Berarti podo karo menyek isi Allah. Ini ya, sampeyan ragu kalau besok nggak bisa makan, itu dosa besar. Sampeyan ragu aku besok makan apa, dosa besar. Sampeyan sama dengan ngece Gusti Allah. Kayak sampeyan ragu kalau sampeyan nggak dapat jodoh, ragu kalau sampeyan nggak dapat jodoh, dosa diatur karo Gusti Allah. Halo, orang tidak ngomong ini. Jadi gini loh, maksudnya Allah ya Karim. Maksudnya gini, hanya mengandalkan usahanya tapi melupakan Allah. Ingat, ada faktor X yang kita nggak tahu semuanya yang ngatur Allah. Udah
sering kok saya sampaikan, kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Salah. Sampean itu kerja nggak kerja tetap makan selama masih hidup gitu loh. Banyak kok contohnya orang yang nggak kerja ya makan. Bahkan kadang-kadang yang kerja dengan yang nggak kerja itu rezekinya lebih banyak yang nggak kerja. Ya toh? Sekarang saya yang kerja ceramah pertentangan, tapi yang makan kudung merah. Sampean yang kerja di sini, yang menikmati hasilnya malah keluarga sampean yang di rumah. Nah itu yang kerja sama yang nggak kerja kadang-kadang rezekinya lebih banyak yang nggak kerja. Anak kecil-kecil mati. Oh selamat milad Mbak Sulastian. Panjang umur, tambah dewasa, tambah solihah, tambah istiqomah ibadahnya. Insya Allah Mbak Sulastian. Insya Allah mudah-mudahan tambah manfaat, tambah barokah. Ya Allah ya Karim, udah banyak doa. Yang kerja keras dengan yang kerja nyantai aja kadang-kadang rezekinya banyak yang kerja nyantai, betul? Semuanya Allah yang ngatur. Kerja itu ibadah, rezeki itu udah dijatah. Itu kerja dapat pahala, pahala kerja, nggak kerja, nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak dapat pahalanya kerja. Halo, halo. Cuma ya jangan hanya mengandalkan doa saja tanpa mau ikhtiar. Ya nggak bener. Allahumma duit di langit nggak ada percetakan duit. Itu namanya wajib kita ikhtiar. Barengi doa, hasil akhirnya tawakal, pasrah datang Gusti Allah. Yang ketiga namanya, bayangkan aku ngomong 2 jam lebih gak minum setetes pun. Ayo sopo sing kuat, ayo coba tak tes menang, ngoceh 2 jam tanpa minum. Beganopo nanti habis ini. Terakhir namanya dimensi intelektual. Ini melalui ilmu. Ilmu itu penting nomor bodoh. Penting banget. Maka kata kuncinya, gak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada hanyalah ketiadaan ilmu. Kenapa hidupmu sulit? Karena kamu gak punya ilmunya. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu gak punya ilmunya. Dengan ilmu yang sulit jadi mudah. Halo? Kalau burung bisa terbang pakai sayap, manusia juga bisa terbang, bahkan lebih cepat, melebihi kecepatan terbangnya burung. Pakai apa manusia bisa terbang? Pakai ilmu. Caranya bikin pesawat. Loh, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dengan ilmu yang susah jadi mudah. Burung bisa terbang pakai sayap, manusia juga bisa terbang pakai ilmu. Caranya jadi bikin pesawat. Berarti kayak kenong. Nggak bisa bikin pesawat itu pakai ilmu. Makanya kalau soal ilmu, kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu yang dibaca Al-Quran, tapi punya lompatan pemikiran yang jauh ke depan dibanding dengan yang sekarang yang dibaca macam-macam. Begitu dulu nggak ketinggalan. Jangan dianggap kuno, ketinggalan, nggak modern. Ya Allah, ada seorang kiai namanya Abu Bakar Al-Ghaniyah, itu nulis kitab Kaifiyatus Sholat fil Jawi, cara sholat di udara. Coba bayangkan, cara sholat di udara. Sampai waktu itu kalau mereka orang-orang yang nggak suka itu komentarnya, ini orang gila ini, masa ada sholat kok di udara. Ternyata 750 tahun setelah Kiai Abu Bakar Al-Ghaniyah ini nulis cara sholat di udara, 750 tahun kemudian baru ditemukan pesawat terbang. Dan ternyata ada sholat di udara, sholat di pesawat.
Orang yang pergi haji, pergi umroh itu sholat di pesawat. Kok pas gak sholat? Tetap sholat. Nah cuma ini ada perbedaan pendapat. Kalau yang NU dihormatil waktu, sholatnya dihormatil waktu. Nanti sampai di tujuan dikodok sholatnya. Nah kalau Muhammadiyah dan ada sholat pakai tayamum. Tayamumnya pakai apa? Ya itu pakai kursi pesawat, pakai tembok pesawat, duduk pesawat, katanya ada gitu. Saya pernah bareng sama orang yang kayak gitu. Nah kalau saya ya dihormatil waktu, sholat di pesawat dihormatil waktu, sampai lokasi nanti dikodok lagi sholatnya, kan gitu. Ada teman yang tayamum, tak bilangin, sampai ngapain? Tayamum mau sholat, kok tayamum? Pakai kursi, ini kursi udah dipakai orang tadi, berarti mustakmal, nggak sah. Udah pernah dipakai orang kok mustakmal, terus gimana ganti dia temboknya pesawat? Kalau tak bilangin, itu juga sudah pernah dipakai orang mustakmal itu. Terus mana yang belum mustakmal? Ada pramugari lewat. Tak bilangin, itu pokoknya pramugari. Ayam. Ya Allah. Operasi plastik itu baru ditemukan sekitar tahun 90-an. Tapi Imam Romli ratusan tahun yang lalu sudah bahas di kitabnya. Misalnya gini, ada orang hidungnya pesek kayak saya, tapi kan manis gue. Aku ngaku dan saya ngaku pesek, tapi nyatanya kamu ya tetap kanan kok. Pengen mancung, akhirnya ditempel kan. Nah yang dipakai nambel daging, diambilkan dagingnya sendiri. Nah, yang paling empuk kan dijukokno dagingin bokong, diirisno dagingin bokong, kemun atau kuku sekarang ditempelkan ke hidung. Dan kalau sudah nempel ke hidung, ini statusnya daging hidung apa daging bokong. Dan kalau daging bokong berarti termasuk aurat, kemana-mana harus ditutup. Itu udah dibahas kok mulai dulu, jangan dianggap kuno loh kiai-kiai itu. Halo, makanya tadi Bunda Nuris kasih saran kepada sampean, kalau di medsos seliweran rame soal nas dewasa cerdas, tepuk tangan untuk BMI Lombok. Imbas pilpres sudah karuan, yang dulu rame, yang belakang alhamdulillah udah dewasa, terus gak begitu lo-loan, gak begitu malah sing mulai ribut, malah foto-foto panitia pengajian. Ono masalah ini, ya wes, pokoknya wes saiki BMI ngomong udah dewasa kok. Saya yakin udah dewasa, udah keren, gak kayak yang dulu. Tengapik ilmu itu penting. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya itu lampu. Malam atau komputer ya. Lampu itu bisa dipakai pengajian, bisa dipakai sholawatan, bisa dipakai zikir, tapi juga bisa dipakai maksiat. Betul? Makanya al ilmu hujjatun laka wa hujjatun alaika. Ilmu itu bisa manfaat buat kamu, tapi ilmu juga bisa madorot buat kamu. Ilmu bisa menjadikan kamu bermartabat, tapi ilmu juga bisa menjadikan kamu semakin bejat. Mudah-mudahan ilmu kita dikasih manfaat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah jam 1 ya para jamaah, saya juga butuh istirahat. Rumah nohobong. Aku mau jadi lo serong jam setengah sayang, 2 jam setengah. Coba kalau yang lain penceramah itu murni ceramahnya 1 jam, 1 jam setengah itu wis suwe. Aku lerong jam setengah ini ngoceh. Terus kata kayak nyanyi, sholawatan bisa ini kok mau. Makasih. Pokoknya intinya I love you semuanya. Seluruh jamaah yang ikut ngaji saya seluruh jamaah
insya Allah saya anggap bagian dari keluarga besar saya, bagian dari keluarga besar pesantren saya. $5 untuk bener-bener aku gandul tapi ceblok. Sehingga untuk urusan-urusan yang menimbulkan percekcokan, perdebatan, ribut macam-macam, tolong sampean nggak usah ikut-ikut. Pokoknya perbaiki ibadahnya, ayo kita perbaiki diri kita, nggak usah menilai-nilai orang lain, itu bukan wilayah kita. Ngoten mawon nggih. Nggak usah terprovokasi oleh hal-hal yang menurut saya nggak penting. Menurut saya nggak penting, ngapain? Saya ngapain awalnya diri-diri. Urusan apapun seperti itu, setiap manusia pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya. Kalau kata kunci yang sering saya sampaikan, setiap orang baik pasti ada buruknya, dan setiap orang buruk pasti ada baiknya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Ketika ada orang baik yang kelihatan buruknya, jangan kita benci, jangan kita cemooh. Halo? Karena namanya manusia nggak ada yang sempurna. Misalnya ya, Bunda Nuris ini saya nopo saya. Bunda Nuris ini yang saya nopo saya. Awon nopo saya. Saya nopo awon. Saya nopo saya. Untuk suwun persaksiannya, selanjutnya jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman. Misalnya, loh, sekali waktu kok kayak model ngono. Sekali waktu kok ada jeleknya. Kira-kira ada jeleknya enggak? Ya sampean ya harus menyadari, sebaik-baiknya Bunda Nuris juga manusia, pasti ada jeleknya. Nah, jangan hanya lihat jeleknya saja, ingat dong kebaikan yang selama ini dirintis dan dilakukan oleh Bunda Nuris. Itu loh, memandang orang itu gitu. Dan kita kan enggak loh, kita kan enggak, kecewa aku nang Bunda Nuris, kecewa. Tak pikir selama ini baik, ternyata loh. Padahal baiknya itu gak ribuan, jeleknya cuma 1-2, tapi baiknya yang ribuan itu hilang. Nah itu gak boleh kita menilai orang seperti itu, gak boleh. Halo? Halo? Setiap orang baik pasti ada buruknya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Apalagi saya, sampean aja yang nggak begitu ngerti. Wah, buruknya saya sambrek sak wajib muaket banget. Sampean aja yang nggak ngerti. Itu loh. Cerita enak kok sampean nggak cerita. Nah gitu loh. Demikian pula orang buruk itu juga ada sisi baiknya. Makanya kalau sama itu dikongkon ngambil hikmah dari kebaikannya. Oke, matur suwun semuanya, terutama yang untuk yang sudah infak ke pesantren kami, matur suwun, subhanallah. Ya, yuk kita akhiri dengan doa sederhana. Sarung mangganya, tadi saya mau bagi-bagi sarung tapi nggak boleh sama Bunda Nuris. Terima kasih, kan gini, kemarin itu banyak yang tanya sarung. Akhirnya Bunda Nuris bilang, wes bawa sarung aja, nggak usah ada bagi-bagi sarung, tanya waktu. Betul, bagi-bagi sarung, ngomong-ngomong karo jamaah, tanya waktu aja. Kok nggak ada kesempatan untuk ngajinya. Akhirnya Bunda Nuris punya inisiatif. Nah itu, jangan lihat barangnya tapi lihat ya, itu saya bawanya dari Indonesia, dan itu kalau sampean kasihkan sebagai hadiah untuk orang-orang tercinta, insya Allah akan berkesan. Karena
belinya bukan dari sembarang orang, itu belinya dari Abah Hamzah, bukan dari sembarang orang. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Dan itu juga untuk tambahan pendapatan. Matur suwun, aku loh sampai Taiwan jadi sponsor barang ini. Karena sedianya saya bareng sama Mas Gadir di 24 November itu, tapi pas rutinan saya tidak bisa. Kemudian saya kasih waktu Bunda Nuris tanggal 17 November, malah dia jalan-jalan. Akhirnya saya mau dikasih waktu akhir Januari. Berarti Oktober, September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan saya baru di sini. Lama enggak? Hah? Gimana? Kelamaan, Kak. 2 bulan sekali. Oktober kesini lagi. Ya, Oktober insya Allah saya kesini lagi. Insya Allah akhir Oktober kita kesini lagi dengan situasi yang lebih mengasihkan, insya Allah. Tapi bawa sarung ya. Berarti nanti saya bagi-bagi sarung ya. Bukan nanti insya Allah bulan Oktober ada nggak tanggal Oktober? Dan insya Allah saya dikasih jadwal akhir Januari. Oh, 3 hari. ya, sama nanti akhir Januari 3 hari Imlek bersama Mbak Aisyah. Ya, sebelum Januari itu Oktober insya Allah. Ya kalau nggak dikasih, kalau nggak dikasih, gimana kalau saya ganteng nongol kita ngaji di jalan? Oke ya Pak? Kalau ditangkap polisi, yang ke penjara bareng-bareng ya. Ya Allah, Masya Allah.